Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat hari apa hari ini, Jason? Hari Selasa dong. Masih lupa hari masih ini jauh weekendnya. Oke, pemirsa, Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Melvinci. Dan saya Jason Sambo. Pastinya kita harus memulai hari Selasa ini dengan semangat pemirsa. Karena tentu kami hadirkan sejumlah informasi. Dan yang pastinya ini informasi-informasi hangat. Termasuk ini yang kemarin habis joget-joget. Kayaknya habis joget-joget jadi semangat nih hari ini. Iya, kalau ini jogetnya dari jajaran Kabinet Indonesia Maju, pemirsa. Kita lihat ya. Tahu nggak ini siapa pemirsa? Ini adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang terekam berjoget khas pacu jalur bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Nah, momen ini terjadi di salah satu rumah makan di Solo, Jawa Tengah hari Minggu malam. Ya, dan pada momen itu ya kita melihat bahwa Letkol Teddy ini ditemani oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, ada Menlo Sugiono dan juga Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang memeriahkan acara makan malam antara Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi memang sempat ada pertemuan dan ini mungkin pertemuan-pertemuan santai ya, makanya suasananya tuh senda gurau ya kan. Dan ini juga diposting ya, ini Ya. di Instagramnya Giring Ganesha. Nah, kemudian pemirsa, kebersamaan ini dinilai sebagai simbol di balik tugas kenegaraan. Para pemimpin ini juga punya ruang untuk berbaur dan juga bersantai. Tapi mungkin ada juga ya komentar-komentar negatif dari warganet, tapi it's okay ya. Yang penting kerjanya tetap serius toh. Betul, fokus jogetnya, fokus juga kerjanya ya. Oke, karena kita fokus pemirsa, berikutnya ini ada berita yang juga jadi sorotan. Jadi ada ratusan bus pariwisata itu memblokade jalan protokol menuju ke gerbang tol Paster di Kota Bandung. Hari Senin sore ini kejadiannya. Nah ini tahu nggak Valen, karena kejadian ini jalan kota Bandung itu jadinya macet parah. Nah kita lihat nih ya, bahkan pemirsa seorang pengendara motor ini sempat dikeroyok massa. Jadi pemirsa, beginilah detik-detik seorang pengendara motor yang didatangi oleh puluhan massa aksi dari supir dan juga kernet bus di kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung. Dari pengendara motor tersebut, pemirsa, kita lihat bahwa dirinya ini dikeroyok massa aksi lantaran menggeber motornya saat massa aksi memblokade jalan. Aduh, ini ramai ya di sini kemarin hari Senin, tapi untungnya pemirsa perselisihan ini bisa dihentikan setelah massa aksi lain ikut melerai hingga pengendara ini selamat dari amukan massa aksi. Nah, aksi demonstrasi dan blokade jalan ini buntut dari aksi protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tur. Dan inilah yang menyebabkan lalu lintas mengarah ke gazebo itu macet total. Jadi kalau udah macet kayak gini, masyarakat gampang tersulut ya emosinya ya. Ada lagi pemirsa, ini yang kayaknya selalu berubah-ubah ya dalam sistem pendidikan kita. Jadi, Valen dan juga pemirsa yang terbaru, Kemendikdasmen ini akhirnya resmi mengumumkan bahwa UN atau ujian nasional akan dihentikan dan digantikan dengan tes kemampuan akademik. Oh, udah berganti lagi, oke. Ya. Jadi pengumuman ini kemarin disampaikan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Laksmi Dewi pekan lalu sebenarnya, minggu lalu. Jadi kata Ibu Laksmi, ujian nasional ini sudah tidak ada lagi sekarang. Yang ada adalah tes kemampuan akademik atau TKA yang akan dilaksanakan bulan November nanti. Nah, peniadaan ujian nasional ini akan berlaku untuk jenjang SD, SMP, SMA. Jadi kalau menurut pemirsa gimana? Menurut kamu gimana aja, Sen? Kalau saya sih termasuk yang golongan setuju. Karena kalau misalnya saya jadi anak sekolah, saya lebih suka dinilai berdasarkan kemampuan saya secara spesifik. Kalau misalnya UN kan semua disamaratakan. Padahal setiap anak kan punya expertise-nya atau kelebihan masing-masing. Dan biasanya anak-anak juga masuk UN sih kayaknya. Belajar dari pengalaman. Oke. Nah,
Pemirsa, selanjutnya, jadi pemberantasan korupsi di Indonesia ini masih jadi perjuangan yang tiada henti. Mau tahu kenapa, Jason? Kenapa Ini miris. Karena ada laporan dugaan korupsi makanan tambahan Korupsi balita lagi. dan ibu hamil. Bahkan makanan tambahan untuk balita. Oke, di korupsi. Jadi ini pemirsa PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan penyelidikan dugaan korupsi makanan tambahan balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan periode 2016 sampai dengan 2020 yang sedang berlangsung di KPK. Jadi surat perintah penyelidikan kasus ini itu tertanggal 7 Maret 2024 dan dari salinan dokumen yang diperoleh oleh tim Metro TV, KPK sendiri sudah mulai memanggil direktur dari PT GWIJ pada Kamis 17 Juli 2025. Nah, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelidik KPK sudah aktif melakukan berbagai tindakan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan. Dan kalau misalnya baca komentar netizen ya, salah satunya itu tuh kayak ini ya sebenarnya pejabat-pejabat lapar nggak sih? Masa makanan balita dan ibu hamil juga dikorupsi? Nah itu dia, katanya mau Indonesia emas 2045, gimana bisa emas kalau generasinya aja makanannya aja dikorupsi ya. Next ada apa Jason? Nah nextnya ini juga kita, wah ini komentar dari warganetnya banyak banget, terutama yang negatif-negatif ya. Karena Presiden Donald Trump ini kan sebenarnya kasihan ya, didiagnosis menderita insufisiensi vena kronis. Tapi ternyata banyak yang kemudian mengaitkan ini dengan netizen tuh pada bilangnya ini tuh akibat kebijakan-kebijakan Trump yang ekstrim, dikait-kaitkan ya. Oke, jadi pemirsa, Gedung Putih yang mengumumkan hal ini setelah Donald Trump ini menjalani pemeriksaan komprehensif. Kemudian sekretaris persnya Caroline Leavitt mengatakan kalau Donald Trump yang usianya 79 tahun menjalani pemeriksaan termasuk studi vaskular diagnostik dengan unit medis Gedung Putih. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Donald Trump merasakan sedikit pembengkakan di bagian kakinya, khususnya di bagian kaki bawah selama beberapa minggu terakhir. Kamu lihat nggak fotonya? Ya, itu kakinya memang terlihat besar ya, bengkak gitu ya. Tapi apapun itu, semoga ya Donald Trump ini nanti bisa mendapatkan penanganan kesehatan karena tentunya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harus diselesaikan oleh Donald Trump ini ya. Oke, mudah-mudahan Trump tetap sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.